Oke guys, selamat siang ya. Hari ini hari Sabtu, tidak pergi. Besok baru turun mancing kita bareng sama teman-teman yang lain. Nah kebetulan hari ini gue pengen bikin lanjutan review tentang kayak troli ya, yang untuk kemarin gue buat. Jadi gue kan kemarin sempet bikin ini, nambahin paralon di situk gue yang lama ya, kayak troli gue yang lama, biar bisa dipakai di Big Fish dan beberapa kayak lain yang punya waterline yang gede ya. Terus kebetulan banyak yang nanya ya, cara nentuin atau milih troli yang terbaik buat kayak kalian ya. Nah kebetulan akhirnya gue dapat pinjaman lah nih ya. Gue dapat pinjaman ada 1, 2, 3 yang ini kayak yang ada di Indonesia ya, kita ceritanya ya. Jadi kita nggak ngebahas tentang kayak troli yang keluarannya Wilderness, yang punyanya Pelican, karena barangnya di sini juga nggak ada. Jadi kita bahas yang ada di sini aja ya. Jadi kayak yang nomor 1, 2, 3 yang ada di J7, sama ini gua ada satu dus yang isinya adalah situk yang terbaru yang udah Sandtrack. Yang ini kalau ini punya gue pribadi, kalau 3 ini gue minjem. Gue pengen tunjukin juga aja sih yang ini sebenarnya bedanya apa sih yang Sandtrack ini. Cuman ya karena memang ini nggak dijual di Indonesia, gue cuma buat slideshow aja kali ya, buat ngeliatin oh nih Sandtrack rodanya bedanya di sini gitu loh. Oke, kita coba buka satu-satu aja ya, kita sambil unboxing, sambil ngeliatin yang didapat apa aja, terus masang trolinya, terus aplikasinya ke dalam kayak, dan kenapa kita harus pakai tipe troli yang ini untuk di kayak yang tipe seperti ini gitu loh. Jadi ada pertimbangan pemilihannya, maksudnya dengan berat kayaknya berapa, aksesoris lo berapa yang taruh di atas kayak, terus cara masangnya ke dalam kayak, itu yang akan kita kasih lihat sih di sini. Jadi kalian tau lah kenapa buat kita sih penting ya kalau di sini ya punya troli itu, biar kita nggak nyeret-nyeret sih, biar bodi kayaknya juga nggak cepet rusak ya. Ya udah, kita langsung coba aja lihat satu-satu deh ya. Kalau di sini kita akan lihat ada 4 ya, 4 yang kita akan buka dan kita akan lihat. Oke, kita sekarang mau ngebuka kayak troli 02 dulu ya. Yang ini adalah tipe kopinya dari si Trailblazer Sita. Cuman yang ini versi kopinya ya, jadi yang sudah dikopi dan sudah ya kita ngomong gimana ya, ditiru kali ya. Nah kalau misalnya kalian buka ini dus yang kayak troli si 02 ya, kita ngomongnya 02 karena di sini dijualnya dengan nama 02. Di sini ketika kalian buka dusnya yang kalian dapat adalah ini. Ini adalah standarnya si siapa? Si troli ini biar dia bisa berdiri. Ini yang kalian dapat. Terus kalian akan mendapatkan 2 buah roda nih ya. Roda yang niru si Sitak juga, Trailblazer, cuman yang ini bukan versi yang Sandtrack. Terus kalian di sini akan mendapatkan 2 padnya. Jadi pad ini yang akan nempel ke dalam bodinya kayak. Lalu kalian di sini akan dapat armnya nih. Nah ini arm untuk bikin si troli ini jadi rangka roda ya. Nah kita langsung coba rakit aja deh ya. Nah ini cara masang trolinya nih ya. Ini yang pertama kali nih kalian harus lihat ini nih. Ini ada standarnya. Terus kalian lihat armnya. Lah armnya yang ini kalian lihat ada bolongan kan. Ini bolongan ini akan menjadi dudukannya si armnya itu. Nah jadi caranya nih, kalian masukin si standarnya ke dalam si ini rangkanya, masukkan seperti ini. Lalu nah di standarnya ini ada, sorry kan kayak ada kuncian ya, kelihatan kan ini kuncian ini. Nah ini yang akan masuk ke lubang yang ada di sini. Nah, jadi masukin ke dalam, lalu masukkan ke kunciannya. Nah oke. Setelah ini udah nih, ini jadi standarnya. Masukkan, lalu kalian ambil satu lagi nih rangkanya, framenya.
terus kalian gabungkan jadi satu. Masukkan. Nah, di sini ada kuncian, lubang kuncian. Di sini ada lubang kuncian. Di sini ada mailnya nih. Ini tinggal masukkan, kalian masukkan, kalian gabungkan. Wah, udah nih. Ini udah jadi. Lalu rodanya nih masih di plastik, guys. Coba kalian lihat. Ya, jadi kalian buka dulu kunciannya. Kalian harus buka, masuk seperti ini. Lalu kalau misalnya posisi seperti ini juga kalian buka dulu. Nah, lalu kalian tinggal masukkan rodanya nih. Rodanya kalian masukkan. Setelah dimasukkan, tinggal ditutup dan dikunci. Oke, cuma semudah ini ya. Nah, ini udah jadi nih. Lalu kalian masukkan padnya nih. Nih padnya ada tempatnya ya, masukin ke dalam sini. Duduk ke rumahnya, nggak usah kalian dorong. Yang penting dia sudah masuk dikit ke dalam rumahnya, tinggal kalian putar nih si padnya yang ini. Kalian masukkan. Nah, nih. Jadilah ini si kayak troli 2 ini ya setelah dirakit. Semudah itu ya, di bawah 5 menit. Lalu kalian akan mendapatkan tali di ujung-ujungnya. Nah, ini cara mengikat talinya. Kalian bisa lakukan dua arah nih. Kalian bisa masukkan dulu dari atas nih, dari buckle-nya. Kalian masukkan ke dalam. Masukkan. Nah, kan udah masuk nih, kalian tembusin ke sini nih, tembusin, masukkan lagi. Nah, setelah masuk kalian ikat, kencangkan sampai dengan kayaknya, baru kalian kunci. Nah, oke, ini udah kencang ya. Atau kalian mulainya dari bawah. Kalian masukkan dulu nih dari bawah buckle seperti ini. Kalian masukkan, baru kalian lanjutkan masukkan ke selain di dalam buckle. Kalian kencangkan, baru kalian ikat sini. Nah, ini udah kencang juga. Jadi ini tergantung kondisi aja sih ya. Jadi dari atas dan dari bawah juga bisa intinya. Lalu yang ngebedain apa sih sama yang sitak yang asli, yang sebenarnya hampir tidak ada perbedaan, guys. Jadi ini ya. Jadi cuma yang berbeda ini adalah nih buckle ini, si buckle ini dan si tali ini. Yang membedakan si troli 02 ini dengan si sitak yang Railblaza yang ori ya. Nah, jadi kalau kalian lihat, sorry ya, ini karena udah ada paralon ya, jadi gue buka aja deh paralonnya. Si ini. Nih ya, yang membedakan tuh cuman apa sih? Kalau yang membedakan itu adalah kalau yang asli sitak Railblaza ada ini nih. Di talinya ada tulisan sitak, www.sitak.com. Lalu dia buckle itu sistemnya pakai besi. Jadi masukinnya tuh nggak perlu kayak
yang tadi ya, yang 02. Jadi kalian bisa masukin talinya, tinggal tarik, dan dia udah otomatis ngunci. Itu doang sih perbedaannya. Cuman ya dengan kompensasi harga yang sekarang harus dibeli, kalau kan mau beli yang ori ini ya, mesin dari kayak eBay, Amazon kayak gitu-gitu, mungkin bisa nyampe nya 4 jutaan ya. Jadi ya hampir 2 kali lipat lebih sih intinya. Jadi, dan menurut gua ya kalau kalian mau beli, mending beli yang Sentrex sekalian. Tapi itu juga kalau mau beli ya, kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, buat yang troli 02 kurang lebih seperti itu ya cara pemasangannya dan detail-detailnya. Kita sekarang buka ke troli 01 dulu kali ya. Oke, kita sekarang mau mulai ngebuka satu troli lagi ya. Yang ini yang troli 01. Nah, nanti kita buka apa aja sih dalamnya isinya. Ya, kita lihat yuk. Oke, di sini kalian mendapatkan roda. Mendapatkan 2 buah tiang. Oh ya, ini tiang buat mendapatkan kayak frame dudukan ya. Satu buah roda lagi. Dan oke. Kita mendapatkan kuncian. Nah, ya kita langsung rakit aja yuk. Buka dulu. Nah, oke. Ini di dalam plastik ini kan akan mendapatkan 2 nih. Ini kuncian roda 2 biji. Dan ini kuncian, oh ini kuncian tiang ke tiang nih, kuncian tiang ke tiang. Dan ini kalian ada mendapatkan lock untuk mengencangkan posisi tiang dengan frame-nya ya. Jadi nih, cara pertama ini kalian masukkan aja nih si roda langsung. Nah, lalu ini ada kuncian roda, ini kan kalian langsung kunci aja nih. Di sini ada lubangnya. Masukkan. Masukkannya ini dari bawah ya, karena dari bawah ini udah ada tempatnya nih. Kalian masukkan. Kalian kunci seperti ini. Lalu di sisi yang sebelah sini juga kalian masukkan. Terus nih di bawah nih, masukkan lubang lagi. Kalian kunci. Nah, ini udah jadi nih kalau kalian lihat. Nah, fungsinya tiang ini nih. Ini kan ada tiang nih 2 biji. Yang ini selalu ke atas ya, karena ini akan menahan ke scupper hole nih. Kalian masukkan. Lalu di sini ada kuncian tiang. Kalau kalian buka. Kalian masukkan ke lubangnya. Kalau sudah masuk, kalian tinggal pecahan nih. Nah, seperti ini. Lalu ke tiangnya satu lagi. Kalian masukkan lubangnya. Ini kan ada kunciannya lagi. Kalian masukkan. Oke.
kunci. Nah, oke, ini sudah jadi. Dan posisi yang dua kuncian ini, lock ini berfungsi untuk mengatur posisi di sini nih. Nah, jadi kalau ini kalian kencangkan, si tiang ini nggak bisa bergerak nih kanan kiri. Nah, ini udah ngunci. Kalau kalian kendorkan, nah ini bisa main lagi. Oke, ini si troli 01 kurang lebih seperti ini cara pemasangannya. Lalu kita lanjut ke troli 03 ya. Oke, sekarang kita mau buka unboxing troli yang nomor 3 ya. Kita lihat aja isinya apa aja sih dari dalam sini ya. Oke. Lihat nih. Oke, ini troli 03 kalian langsung dapat frame-nya seperti ini nih ya. Ini dudukan trolinya seperti ini. Lalu kalian mendapatkan tali strapnya untuk mengikatnya di bodi kayak ya, si troli di bodi kayak. Kalian mendapatkan roda, 2 buah roda. Jadi langsung frame-nya udah jadi, rodanya 2 dan 1 buckle. Oke ya, kita langsung cek, kita pasang yuk yang ini. Nah, kalau kalian lihat ini mudah sekali kalau ini nih, karena udah jadi semua. Kalau tinggal angkat rodanya, buckle-nya. Nih, di sini kan udah ada kuncian roda nih ya. Kalau kalian lihat, di sini kuncian roda, di sini juga ada kuncian roda nih. Ya udah nih, tinggal kalian pasang aja langsung rodanya. Tinggal buka, masukkan, terus kalian kunci lagi deh. Oke. Sebelah sini. Masukkan di sini, kunci lagi langsung. Jadi nih trolinya. Nah, ini troli 03 lucunya apa, ini dia ada standarnya nih, udah built in. Jadi kalau kalian lihat nih, kalian tinggal tarik begini. Nah, keluar nih standarnya. Jadi dia akan duduk seperti ini nih. Nah, keren kan? Nah, tali ini yang dapat di box ini untuk mengikat ke bodi kayak nih. Kalau gue biasa, ini kan talinya panjang nih, biasa gue ikat dulu sih. Jadi di sini kan ada 2 arm nih, atau di belakang nih. Kalau kalian lihat, kalian bisa ikat langsung, kalian lilitin sih. Kalau gue biasa lilitin, masukin. Nah, ini kan kalian bisa ukur nih panjang kayak berapa. Udah kalian loncat, terus kalian bikin loop sekali nih, biar dia mengikat ke sini. Nah, bikin loop kayak begini, biar ini tersimpan. Lalu ini jalanin tali yang tadi, terus kalian bikin loop lagi di sini sekali. Jadi seperti ini deh. Jadi ikatannya nih udah kayak begini. Ingat dibikin loop di sini biar tadinya jalan. Dan sudah jadi deh. Karena yang ini, kalau ini nggak perlu di belajar cara ikat ya, karena ini cuman ada tali dan udah ada buckle-nya nih bawaannya. Nih. Jadi tinggal masukkan talinya ke dalam buckle. Oke. Udah nih, tinggal ditarik doang.
Udah, ini sebenarnya udah kenceng karena dia udah ada ikatannya. Oke. Ini troli 03 seperti ini. Kita akan lanjut lagi, gua akan tunjukin perbedaannya si tak Sentrek ya. Oke, ini gue cuma pengen tunjukin masalah rodanya doang sih ya, karena sebenarnya si tak ini yang model baru ini, yang Sentrek ini, perbedaannya cuma di bannya doang. Bannya dia itu bisa nggak ambles di pasir, kelebihannya itu doang. Dan ini memang gue beli buat gue pribadi waktu itu. Tapi hari ini belum gue pakai karena si tak yang lama gue itu belum rusak intinya. Dan hari ini gue cuma mau nunjukin tentang si bannya aja sih ya, jadi kalian bisa tahu kalau si tak originalnya sekarang tuh kayak gimana ya dari Trailblazer. Nah ini isinya nih sebenarnya sama aja sih sama yang nomor 2, cuma ya kalau yang ini kalian dapat manualnya nih. Manual cara pasang, brosur Trailblazer. Nah, yang beda ini guys, jadi ini rodanya kalau kalian perhatiin nih. Jadi rodanya ini kayak ada suspensi, bisa ditekan. Nah ini yang bikin dia nggak ambles di dalam pasir nih, kalau kalian perhatiin ya. Jadi gara-gara ban ini harganya jadi jauh banget sama yang lain. Kalau sisanya sih sebenarnya sama aja ya, kayak yang apa? Troli nomor 2 ya, cuma beda di apa? Ini dapat standar sama nih, lihat. Kalian dapat frame-nya sama, dapat frame juga, dapat pad juga. Padnya juga sama aja, nggak ada bedanya sebenarnya. Sama yang paling ngebedain ini buckle sih. Kalau buckle yang ini dari besi dan bisa ngencengin sendiri dan ada tulisannya ini nih www.sitak.com. Kurang lebih bedanya itu doang. Jadi ya teknologi sekarang ini bedanya ya ini, cuman beda di ban ini doang nih. Gue mungkin nggak akan pasang ini karena gue belum pakai ya. Nanti kalau misalnya nanti gue udah pakai dan gue akan lihat dan gue bikin review lagi, baru kita bikin video lanjutan ya. Karena jujur aja ini masih gue simpen sih. Karena spot kita yang sekarang ini kita belum butuhin ban pasir ini karena kita masih pakainya di beton kan ya. Jadi pakai roda yang biasa pun juga nggak ada problem sama sekali sih dengan kondisi NSC sekarang ya. Oke, kita langsung ke depan aja. Kita cari kayak yang bisa kita pinjam buat bikin cara make si troli-troli yang tadi kita udah rakit dengan kayak. Jadi gimana dan kenapa kalian harus pilih troli yang tepat untuk kayak kalian, nanti akan gue jelasin di pemakaiannya ya. Oke, ini jadi setelah kalian lihat nih ya, ini gue akan walkthrough lagi nih ya. Ini kayak nomor 01 ya, kayak begini bentuknya, dan dia cuman ada kayak tancepan begini doang, tidak ada tali, tidak apa-apa, karena dia langsung ngiket ke si scupper hole-nya si kayak. Ini nomor 1. Ini troli 02 yang kopinya Trailblazer ya, Trailblazer Sitak, cuman yang udah hampir nggak ada bedanya. Dan ini salah satu yang gue suka sih. Lalu kita ke troli 03. Nah, ini troli 03 nih. Jadi yang tetap ada standarnya juga dan ada tali buckle pengikatnya juga ya. Nih. Oke, kita langsung pasang di kayak deh ya. Cara memasangnya di kayak seperti apa. Oke, let's go. Langsung aja ngelihat cara gimana masangnya si troli 01 ini ke kayak ya. Oke, ini kita langsung lihat tuh. Nih. Nah, ini kan posisi ini kan masih bisa goyang-goyang nih ya. Jadi masih bisa fleksibel. Pertama kali kalian nentuinnya gimana sih caranya? Nah, kalian lihat nih. Si troli 01 ini kan make si scupper hole nih, lubang scupper hole ini. Tiang ini masuk ke dalam scupper hole. Ini scupper hole di sini nih kalian lihat. Ya kan, ini scupper hole-nya. Jadi pertama kali yang kalian lakukan adalah nih, kalian lihat dulu nih, ini masukin dulu dari atas tiangnya. Nah, ini kan udah kayak begini nih, ini berarti udah masuk. Nah, kalian kencengin dulu nih. Oke, kencengin. Oke, sudah kenceng kan nih. Nah, si troli 01 ini kekurangannya apa? Kalau kalian mau ngangkat si bodi kayak ini dengan sendiri, kalian harus turunin dulu barang-barang kalian semua.
Jadi nggak bisa, kalau misalnya di sini ada barang, pasti akan berantakan intinya. Kecuali kan ada temen ya, jadi satu ada megangin kayak, satu megangin trolinya untuk masukin ini, baru kalian bisa masukin. Kenapa gue bilang kayak begitu? Karena caranya seperti ini nih ya. Ayo nih. Jadi pertama kali kalian pegang di trolinya di samping, terus kalian angkat kayaknya nih. Kalian angkat kayaknya seperti ini. Udah nih, kalian udah angkat. Lalu kalian masukin nih lubangnya ke dalam scupper. Ceprot. Nah, setelah kalian masukin, kalian balikin. Ceprot. Nah, gitu caranya. Udah masuk, udah tinggal siap deh nih, Mas. Tinggal didorong kayak ini. Nah, gini loh, si troli 01 ini kan manfaatin lubang scupper hole ini ya, dua ini. Jadi sebenarnya troli 01 ini gue nggak rekomen untuk kayak-kayak yang berat sih intinya, kayak yang berat. Karena apa? Karena scupper hole ini bukan bagian yang kuat dari kayak ya. Karena yang satu-satunya brand yang berani confirm si scupper hole ini adalah bahan yang kuat ya, cuma hobi doang. Jadi dia ada reinforced scupper hole namanya. Nah, jadi bagi kalian pemilik kayak ya, kalau misalnya mau milih yang troli ini yang paling murah ya, harganya kalau nggak salah 550. Cuma gue nggak rekomen untuk kayak gede dan berat. Jadi intinya kayak ini mungkin cocoknya dipakai di Vanessa atau di Tracy intinya. Di luar dari itu gue agak kurang rekomen ya intinya. Jadi kurang lebih seperti itu si kayak troli 01 itu. Dan kalian kalau misalnya mau nyopotinnya pun juga, kalau kita masuk air sih udah gampang ya caranya ya. Nih tinggal, ini kan udah kepasang nih si trolinya. Kalau udah nyampe air, udah deket ya, kalian tinggal angkat aja langsung. Nah, kalian angkat, si trolinya jatuh, udah kalian langsung turunin nih ke air, udah selesai. Nah, oke, itu yang buat troli 01 ya. Sekarang kita lanjut ke troli yang 02. Caranya gimana? Sekarang kita masuk ke troli 02, si kopinya dari Real Blazer Situp ya. Dan ini salah satu yang paling enak sih intinya. Nah, gua akan ajarin kalian gimana cara makainya ya. Kondisinya seperti ini sudah kebuka. Nah, ini kan kayak begini. Ini gua ada tips juga sih cara kalian ngeker biar si kayak ini, si troli ini nggak gimana ya, jatuhnya pas posisinya di dalam bodi, karena dia kan tidak ada arahan kan, kecuali kayak gue kemarin udah pasang paralon, jadi dia bisa langsung ngeplug ke dalam bodinya. Kalau kalian beli standar kayak gini, padnya dia universal nih. Nah, jadi caranya gimana? Ini gue tunjukin deh. Oke, ini kita mau pasang si troli 02 ini ke dalam kayak nih. Gue kasih tips dan triksnya aja ya. Ini kan posisinya seperti ini. Nih, kalian pindahkan di sampingnya nih, taruh di samping kayak. Taruh samping kayak. Nah, si troli ini kan, kalau kalian lihat ini kan posisinya kan di semuanya seperti ini ya, berjajaran dengan kayak. Nah, cuman kita harus miringin seperti ini karena posisi kayaknya kan sebelah sana lurus, jadi ini sama-sama lurus. Nah, kalian harus ngangkat si bodi kayak ini ke atas si troli ini kan. Jadi kenapa troli ini gue miringin, kalau kalian lihat posisinya nggak lurus kayak begini ya. Ini gue miringin kayak begini karena nanti begitu kalian ngangkat kayaknya, posisi si bodi ini akan miring. Nah, ini kalian harus bisa ngukur sudut kemiringan si troli ini pas lagi mau naro, biar nanti pas dia jatuh, posisi roda dan posisi ujung itu lurus. Nah, kalau gue segini aja ya. Dan posisi yang paling enak menurut gue itu ada di kurang lebih di tengah kayak. Jadi ketika nanti jatuh, si troli ini akan berada di sekitar sini nih, di dekat kursi ya, jangan terlalu di belakang. Nah, ini kita coba kasih lihat aja nih. Jadi kalian tinggal angkat si bodi kayak ini, langsung kalian angkat, kalian langsung taruh nih, langsung taruh, serot. Nah, udah nih, ini udah kepasang, kalian tinggal ikat aja. Kalian tinggal ikat. Nah, ini gue pengen ngeliatin nih cara masang buckle ini. Ini talinya, ini buckle-nya ya. Ini kalian masukkan ke bawah dulu.
Nih dari bawah ini kalian lewatin lagi nih di dalam ini. Masukkan lagi. Nah, jadi kalian tarik bawahnya. Kalau bawahnya udah kenceng, kalian tarik, tinggal kalian kencengkan. Oke. Dan pemasangannya kayak begini. Jadi kalau kalian lihat di bawah nih, coba lihat di bawah. Nah, posisi trolinya akan seperti ini di bodi kayak. Ya, jadi udah selesai. Tinggal tarik. Gitu. Nah, itu untuk troli yang nomor 2. Jadi troli 2 ini gua rekomen untuk semua jenis kayak, mau enteng, mau berat, yang 30 kilo, 50 kilo, 60 kilo. Troli 2 ini aman buat semuanya. Jadi kelebihannya dari troli 01 adalah yaitu dia lebih fleksibel ke semua bodi, tidak melukai scupper hole, dan weight limitnya lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau kalian punya kayak gede dan barang-barangnya banyak dan kalian mau naik turun kayak sendiri, ini lebih cocok daripada nomor 1. Jadi kalau kayak tadi kalian, kita bisa angkat sendiri. Terus kalau kalian udah sampai air, tinggal kalian buka talinya. Oke, udah kebuka. Tinggal kalian turunkan, tinggal angkat. Udah. Kalau kalian udah sampai air, seperti itu. Ya, oke, untuk troli nomor 2 kurang lebih cara pemakaiannya seperti itu. Kita lanjut langsung ke troli 3 ya. Sekarang kita ke troli yang terakhir, yaitu troli 3 ya. Jadi troli yang mid range, jadi dia harganya 850 ya kalau nggak salah. Jadi di tengah dari antara troli 1 yang paling murah, troli 2 yang paling mahal, yang troli 3 ini di tengah nih. Nah, kita langsung pakai aja caranya ya. Nah, ini kan kalau disimpan, kalau dia posisi tersimpan kan seperti ini nih, dia dilipat. Jadi kalian harus buka dulu. Ini ada standarnya, dikeluarin, ditarik. Nah, jadi seperti ini. Standarnya udah kepasang, kalian taruh. Nah, kalau tadi kan gue masang troli yang 02 kan dari sebelah kiri kayak ya. Sekarang gue pasang dari sebelah kanan kayak. Nah, itu juga sama cara ngekernya nih. Jadi gue akan miringin dia seperti ini, karena posisi kayak pas lagi gue angkat akan miring. Nah, jadi gimana caranya? Gue sih akan naruh di sebelah sini. Nah, nih kita lihat yuk. Oke, jadi kita langsung angkat kayaknya aja seperti ini. Ingat ya, kalian harus miringin kayaknya. Ini posisi sebenarnya lurus. Cara kita nanti mau akan ngambil kayaknya dari sebelah tengah ke kanan, berarti kita harus miringin seperti ini nih. Ya. Ini kalian tinggal angkat kayaknya, terus kalian taruh nih. Kalian taruh di posisi tengah. Nah, ini kan contoh aja ya. Jadi akan seperti ini. Nah, cuman posisinya kalian lihat deh, ini troli ini harusnya kan ada 2 dudukan yang ada di bodi kayak nih ya. Nih. Yang ini belum naik nih posisinya. Nah, gimana caranya sih biar dia posisinya naik? Nah, ini kalian harus ikat dulu nih. Nah, kalian masukkan bakelnya. Kalian lihat ya, ini kan posisi gini ya. Ini gue tarik, jadi kalian bisa lihat dan posisinya nanti dia naik ya. Ya, gue tarik, dia akan baru dia akan jatuh. Nah, posisi ini baru kalian keikat. Nah, kalian lihat, nah ini kan dua-duanya udah nempel nih sekarang nih. Jadi pertama kali naro akan ada satu dulu yang kena. Begitu kalian sudah kencangkan, dia akan naik nih. Nah, posisinya ini yang kalian ikat harus berada di depan ya. Jadi yang belakang kosong, yang di depan ini yang ada kaitannya. Jadi yang ketika kalian tarik, yang depan nih yang akan naik dari posisi standarnya. Begitu udah selesai, udah tinggal kalian bawa deh troli ini. Oke, jadi kita udah coba pasang
3 troli ya, 3 troli itu. Nah, nanti gua akan coba jelasin lagi. Ini. Jadi tadi setelah kita coba pasang ketiga troli ini di kayak ya, kita bikin conclusion ya dari troli 01, 02, sama 03 ya. Troli 01 ini dipakainya buat kayak-kayak yang enteng. Terus kalau misalnya kalian mau naruh barang di kayak kalian dan kalian mau copot pasang si troli ini, kalau copot sih bisa sendiri ya. Cuma kalau pasang ketika barangnya banyak di kayak, kalian nggak bisa karena kan harus miringin bodi kayak. Dan dia menggunakan dudukan si scupper hole yang which is kalau misalnya kalian jalannya rata banget, aspal semua, mungkin nggak masalah pakai yang ini ya. Cuman ya kalau bisa diminimalisir yang ini buat si kayak enteng aja intinya. Dan dulu kan ini sempat jadi promo ya, karena dapat free kalau misalnya pre-order. Jadi kalau saran gue sih ya, yang ini buat kayak enteng dan jalanannya mulus intinya, karena dia menopang si scupper hole lubangnya. Lalu troli 02 ini yang paling rekomen, cuman yang paling mahal sih ya. Jadi buat kayak enteng, kayak berat, jalan rusak, jalan bagus, troli ini oke, bisa dipakai semua di semua tipe ya. Jadi ya cuma pertimbangan harga aja sih, jadi kalian maunya yang mana. Lalu kita ke troli 03. Jadi troli 03 ini adalah solusi ya, harganya termasuk ekonomis, tapi bisa dipakai di semua kayak berat, kayak enteng, dan di semua jalan juga kecuali pasir. 02 yang ini juga di pasir nggak cocok karena dia bakalan ambles. Cuman ya buat rekomendasi karena dua troli ini tidak masuk lewat scupper hole, dia ke bodi kayak. Jadi lebih rekomen, jadi kalau misalnya jalan rusak, jalannya berlobang, tidak sampai merusak bagian dari bodi kayak. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi kita udah coba tiga-tiganya, jadi keputusan di tangan kalian dan tergantung dari spot dan budget sih ya untuk milih troli. Tapi semoga bisa membantu ya pemilihan troli kalian. Oke, see you. Bye-bye, see you on next tips and tricks.